Ya, selamat pagi. Izin saya Nafila dari Detikcom. Ada dua pertanyaan. Mungkin yang pertama terkait pengawasan. Ini ditujukan mungkin untuk Pak Aco atau mungkin bisa untuk Pak Menkes. Nanti tadi kan sebetulnya perbaikannya adalah kebanyakan di pendidikan begitu, di PPDS. Nah, tapi pelanggaran yang kemarin terjadi kan juga di rumah sakit. Nah, apakah mungkin nanti ke depan ada evaluasi atau perbaikan sistem secara nasional untuk pengawasan sendiri di rumah sakit untuk mencegah kembali terjadinya kasus tersebut. Nah, yang kedua mungkin untuk Dokter Muti ya, ini apakah ada catatan laporan selama ini gitu ke kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Kemenkes dan bagaimana trennya setiap tahun, karena ini kan akhirnya juga menjadi momentum untuk lebih banyak aduan begitu ya, kasus dari catatan RSAS ini. Nah, itu kalau memang pun ada catatannya, berapa persen yang kemudian sudah berhasil ditindaklanjut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikutnya, Linda. Jawab pos, monggo. Saya buka 3 dulu ya, pertama. Selamat pagi, saya Linda dari Koran Jawa Pos. Pertanyaan saya ada 3. Yang pertama, Pak Menkes tadi menyatakan bahwa adanya harapan untuk mengubah nantinya konsulen yang mengajar langsung PPDS seperti itu. Nah, mereka juga konsulen ini juga ada beban praktik dan sebagainya. Ke depan akan seperti apa model perubahan mengajarnya, dan kenapa selama ini tidak bisa berjalan seperti itu? Kenapa harus chiefnya yang mengajar? Mungkin dari Bapak Rektor mungkin nanti bisa menjelaskan. Yang kedua, terkait dengan tes kejiwaan itu tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab Kemenkes ataukah Ristek Diki? Yang ketiga, saya tujukan kepada Direktur RSHS terkait pengawasan obat, Bapak. Nah, kemarin kan ditemukan ada 5 jenis obat yang disebutkan oleh kepolisian bahwa dokter PAP ini membawa obat tersebut, meskipun beliau kepolisian menegaskan bahwa itu diambil dari luar. Sebenarnya seperti apa sih pengawasan obat di RSHS? Karena semalam saya kontak dengan Badan POM bahwa ada evaluasi internal untuk RSHS terkait pengawasan obat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi dari sebelah belakang. Silakan, Pak. Izin Ibu, Teguh dari Anyus Media Group. Izin menanyakan mengenai jam prakteknya PPDS, itu yang katanya konon sampai 80 jam per minggu. Kalau nggak salah 80 jam per minggu. Nah, ini akan dibatasi seperti apa? Tadi Pak Menkes juga sudah menyatakan akan dibatasi jamnya PPDS itu. Nanti akan jadi berapa per minggunya. Terus yang kedua, mengenai tes kejiwaan itu tadi, kalau kata ID mengenai tes kejiwaan ini maupun akan dilakukan sebulan sekali, tapi kalau ini kan kasuistik ya, jadi akan seperti apa nanti penggambarannya dari mengenai tes kejiwaan para dokter ini, dan apakah tes kejiwaan para dokter ini hanya khusus untuk PPDS atau nanti juga yang di rumah sakit yang sudah mereka praktik? Terima kasih. Baik, teman-teman, karena banyak pertanyaan kepada RSHS juga UNPAD, saya akan memberikan waktu 5 menit kepada RSHS dan juga UNPAD untuk memberikan paparan seperlunya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, supaya nanti ada pertanyaan yang sudah bisa terjawab dalam paparan, ada juga pertanyaan yang akan terjawab dari bincang-bincang ini. Monggo silakan yang pertama kepada Dirut RSHS. Waktunya 5 menit ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang banyak sekali bertanya adalah tentu tentang pengawasan obat di rumah sakit. Kami di rumah sakit punya yang namanya standar operasional prosedur mengenai farmasi sesuai dengan akreditasi yang ditentukan oleh baik dari KAS maupun GCI. Jadi selama ini kami alhamdulillah pengawasan berjalan dengan baik sampai terjadinya kejadian ini. Nah, ini mungkin karena ini tindakan kriminal murni, jadi yang bersangkutan ini di luar pengawasan kami ya. Nah, contohnya, jadi setelah kami telusuri, jelas kalau kami itu, kalau namanya narkoba itu sampai pemegang kuncinya pun ada 2 orang.
tidak sendirian untuk kalau membuka obat narkotika. Dan itu jelas berapa keluar kembali sekian. Nah, yang dilakukan oleh oknum ini adalah dia mengambil sisa-sisa dari yang sudah dimasukkan ke pasien. Misalnya ada dari 2 ampul ada sisa setengah cc atau cc diambil. Jadi dia punya sendiri akhirnya. Nah, ini yang kami tidak bisa ini. Jadi kalau kami mengeluarkan 2, kembalinya harus 2. Nah, ini jelas sekali bahwa SOP yang sudah ada di kami itu mengenai narkoba ini sangat-sangat sekali ketat, dan itu selama ini kami lakukan sesuai dengan apa yang sudah disetujui atau sesuai dengan standar operasional yang dikeluarkan oleh KARS maupun GCI. Nah, mungkin kalau mengenai kami, kejadiannya mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kami pada tanggal 17 Maret, yaitu ada pasien yang datang ke rumah sakit akan dilakukan operasi dan yang bersangkutan perlu darah. Nah, kemudian sekitar jam 1 ada residen, ya ini yang oknum ini, yang kemudian mendekati atau mendekati ya, bahwa yang bersangkutan akan dibantu untuk diambilkan darah. Nah, ini di kami itu sebetulnya kalau darah itu memang kalau di bank darah kami ada, kami itu biasanya ngambil dari bank darah kami, ya. Dan untuk nanti kalau bisa kosong, kami biasanya meminta yang bersangkutan atau keluarganya untuk bisa diambil darahnya. Nah, ini mungkin yang oknum ini yang membujuk supaya atau mungkin ya mengatakan bahwa dokter akan membantu membawakan atau mengambil darahnya. Sebetulnya ini kalau dilihat dari cara dia membujuk memang sudah direncanakan. Nah, dia dibawa ke ruangan yang itu ruangan yang memang ruangan itu tidak difungsikan karena sedang dalam perbaikan. Jadi jelas dia bisa membawa sampai ke sana. Ini yang kemudian pada tanggal yang memang ruangan itu tidak difungsikan karena sedang dalam perbaikan. Jadi jelas dia bisa membawa sampai ke sana. Ini yang kemudian pada tanggal 18 jam 1 ya, kemudian jam 1 malam diduga yang bersangkutan ini melakukan kekerasan secara seksual yang sebelumnya memang dibius dulu, dan obatnya yang tadi dia punya sendiri obatnya untuk itu. Memang kalau PPDS anestesi memang bekerjanya kan dengan obat bius ya, karena mereka konsulnya pun dengan melakukan tindakan operasi tentu dengan memberikan obat bius. Kemudian kami dari tim kami tahu, kemudian dilakukan pelaporan dan untuk itu pun dilakukan visum, dan mungkin yang lainnya sudah pernah dilakukan presis waktu dengan kepolisian. Sekian. Terima kasih Pak Dirut. Kemudian monggo kami persilahkan kepada Rektor Unpad, Prof. Arief. Baik, terima kasih Bu. Tadi pertama mengenai bagaimana pengajaran langsung oleh spesialis. Perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya secara standar memang pendidikan harus dijalankan oleh seorang dosen. Jadi tidak boleh oleh peserta didik lain. Jadi ini ada penyimpangan dari standar yang sudah ditentukan oleh kementerian mengenai proses pendidikan. Lalu kenapa terjadi selama ini tidak oleh spesialisnya? Tapi sampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan tadi, memang kebanyakan dokter ini sibuk pergi kemana-mana, dan alhamdulillah sekarang Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan aturan, sehingga semua dokter harus berada di tempat pada saat melakukan pelayanan yang notabene adalah melakukan pendidikan. Karena tadi ditanyakan juga bagaimana sebetulnya seorang dokter bisa melakukan pelayanan sekaligus pendidikan. Karena spesialis pada saat dia memberikan pelayanan, pada saat itulah dia memberikan pengajaran. Jadi langsung memberikan pengajaran pada pendidikan. Nah, harapannya ke depan ini tentu tidak ada lagi nanti kami akan melakukan pengawasan secara ketat. Jadi kami akan melakukan logbook online mungkin dengan real time, sehingga nanti apabila dilakukan suatu proses pembelajaran, maka
para konsulen itulah yang harus memberikan pengajaran dan harus laporkan pada sistem. Sehingga kami akan tahu kalau ada tetap diajari oleh senior-seniornya. Lalu mengenai tadi bagaimana tes kejiwaan, ini kami sedang berbicara dengan Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan tim dari Fakultas Psikologi, Fakultas Neurologi, dan semuanya ada di Fakultas Kedokteran untuk mencari model yang terbaik. Karena apapun itu ditengarai mungkin kadang-kadang masih tetap ada kemungkinan untuk lolos. Sehingga kami akan cari bagaimana model terbaik dan akan dilakukan secara berkala. Dan ini untuk memastikan tidak ada lagi nanti perubahan perilaku pada saat sudah masuk, atau adanya orang-orang yang memang tidak memiliki atau memiliki kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik untuk masuk ke pendidikan spesialis yang berpotensi menyebabkan hal-hal seperti tadi kita khawatirkan. Mengenai 80 jam per minggu, ini sudah kami putuskan dan disepakati juga, dan dalam peraturan kementerian juga dinyatakan mengenai pendidikan spesialis. Tidak berarti bahwa pendidikan PPDS tidak boleh jaga malam, tetapi apabila sudah jaga malam, maka besoknya harus istirahat, harus tidur. Untuk kembali sehat, kembali rehat, setelah rehat, dan juga bertemu keluarga, itu penting untuk kejiwaan mereka, dan kembali mereka dapat bekerja secara baik. Nah, kemarin ini karena terlalu capek, mungkin, dan seterusnya, jadi kebanyakan, mungkin ada human error pada saat, bukan kasus yang kemarin ya, tapi kasus yang lain ada human error dan sebagainya, karena mungkin terlalu capek dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ada pembatasan jam kerja, pengawasan lebih ketat, kurikulum yang lebih baik, sistem seleksi yang lebih baik. Saya pikir nanti mudah-mudahan hal-hal yang seperti kemarin dapat kita cegah sampai minimal sekali kalau biasa sampai 0. Terima kasih mungkin. Terima kasih Prof. Teguh. Pak Menkes, ada beberapa pertanyaan kepada Bapak, yaitu dari Detik terkait dengan pengawasan di rumah sakit, apakah Kemenkes akan ada evaluasi, kemudian juga tentang tes psikologis itu punyanya Kemenkes atau Kemendikbudristek, kemudian juga tadi tentang disiplin jam kerja. Monggo Pak Menkes. Ya. Jadi yang pertama tadi Nabila ya dari Detikcom bertanya mengenai pengawasan di rumah sakit. Kami lihat memang harus ada perbaikan yang serius di rumah sakit pendidikan. Bagaimana secara keseluruhan si peserta didik program dokter spesialis ini itu harus selalu bekerja atau belajar diawasi oleh gurunya. Jadi tidak boleh dia dilepas begitu saja. Nanti kami akan perketat karena itu tadi yang disampaikan Pak Rektor, kami sering dengar tuh bahwa konsulennya tidak mengajar mereka, yang ngajar malah seniornya. Itu serius itu, dan itu harus terbaik. Khusus untuk anestesi, karena ini kejadian di Semarang dan kejadian di Bandung, kita lihat begitu prodinya kita tunda, itu rame malah program layanan anestesia, bukan pendidikan anestesia. Jadi begitu kita hentikan PPDS anestesi untuk hadir di rumah sakit Kemenkes, ketahuan ternyata bahwa banyak dokter anestesi yang tidak bekerja di rumah sakit. Saya mulai mengamati bahwa ternyata yang melakukan pekerjaan anestesi di rumah sakit, di ruang bedah, adalah PPDS-nya. Dan ini bukan hanya buruk untuk pendidikan, ini sangat buruk untuk patient safety. Dan ini kejadian ini terjadi. Ya, jadi saya serius akan memperbaiki cara kerja dokter-dokter anestesi bahwa di seluruh dunia demi pasien safety, sejak pasien masuk ruang operasi sampai keluar, itu dokter anestesia harus selalu ada di situ. Ya, karena kalau terjadi apa-apa, pasiennya bisa celaka. Di Indonesia ternyata prakteknya banyak yang keluar, begitu sudah tidur langsung keluar itu dokter anestesi. Jadi praktek-praktek seperti ini berbahaya sekali dan tidak mengikuti standar dunia untuk best practices. Ini ketahuan pada saat kita bekukan sementara itu prodi anestesi di Rumah Sakit Karyadi dan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan saya dengar ini terjadi hampir di seluruh rumah sakit pendidikan. Jadi yang mengerjakan pekerjaan konsulen dokter anestesi adalah PPDS-nya, adalah muridnya. Jadi sangat berbahaya. Jadi saya akan sangat serius memperbaiki pengawasan
baik dari kerja, dan jangan sampai si dokter PPDS ini bekerja secara berlebihan dan dia tidak dibayar. Yang dibayar tetap dokter anestesinya, tapi yang kerja itu PPDS-nya. Jadi praktek-praktek seperti ini nanti akan secara keras kita perbaiki agar dokter anestesinya lah yang harusnya bekerja, PPDS-nya melihat dia bekerja, atau kalau apapun PPDS-nya diberikan kesempatan hands-on, harus ada dokter anestesinya di sana. Tidak bisa ditinggalkan begitu saja, kan ini sangat berbahaya bagi patient safety. Itu contoh-contoh pengawasan yang akan kita lakukan secara serius menjawab pertanyaan Nafila tadinya. Dan jawab pertanyaan Linda dari Jawa Pos. Pak, itu konsulen nanti gimana? Kan sibuk dia sambil bekerja, kok masih ngajar? Memang tugasnya atau pendidikan dokter spesialis ini pendidikan profesi ya, pendidikan keterampilan. Jadi memang si peserta didik itu harus melihat dokternya atau konsulennya itu bekerja seperti apa. Jadi pertama mereka harus melihat. Tahap kedua mereka harus melakukan tapi didampingi oleh seniornya atau bukan senior, oleh konsulennya dan dibantu oleh konsulennya. Tahap ketiga baru mereka melakukan sendiri. Tapi tetap diawasi oleh gurunya, oleh konsulennya. Nah, jadi bahwa konsulennya akan nanti habis waktu untuk mengajar, tidak demikian. Karena konsulennya atau gurunya itu mengajarnya sambil bekerja. Ini mengajarnya bukan seperti mengajar di kelas, kemudian dia nulis, papa tulis, tidak. Dia mengajar sambil bekerja. Justru kalau konsulennya tidak bekerja, dia tidak mengajar. Atau gurunya tidak bekerja, dia tidak mengajar. Karena pendidikan profesi ini, benar-benar si muridnya harus magang, ya, harus praktek bersama dengan konsulennya, dengan gurunya. Itu sebabnya pertanyaan bahwa konsulennya atau gurunya nanti kalau sibuk mengajar tidak bisa bekerja, jadi tidak relevan. Ini berbeda dengan pendidikan akademis. Ini adalah pendidikan profesi di mana konsulen atau gurunya itu mengajarnya dengan bekerja, memberikan contoh pekerjaannya seperti apa. Linda juga tadi nanya mengenai uji psikologis. Kita tanyakan sajalah ke ahlinya. Kita sudah tanya ke kolegium psikiatri, ya, kedokteran jiwa, dan sudah mendapatkan jawaban dari mereka. Ujiannya seperti apa? Ya, banyak pihak yang tidak ingin dilakukan. Ya, ini kejadiannya karena itu. Karena tidak pernah dilakukan, ini ketutup-tutupi, kondisi mental PPDS tidak diketahui, akibatnya meledak seperti ini. Ya, kasihan juga para PPDS ini. Itu sebabnya ujian psikologis ini akan kita lakukan bersama-sama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Instrumennya seperti apa ya, kita tanya aja ahlinya. Saya sudah bicara dengan kolegium dari spesialis jiwa dan psikiatri, mereka ada toolsnya. Itu di luar negeri pun sudah standar. Jadi kalau Pak ini nggak ada ujiannya, nggak efisien, nggak efektif, ini ada kok di luar negeri. Pendidikan dokter spesialis ini kan sudah puluhan tahun ada. Jadi kita ambil best practice-nya dari mereka dan itu di endorse, ya, divalidasi oleh ahli-ahli dari kedokteran jiwa. Tadi Teguh nanya dari iNews mengenai jam praktek PPDS. Itu 80 jam itu maksimal ya teman-teman. Kalau dibagi 7 itu artinya 11 jam per hari. Itu yang kerjanya 11 jam per hari itu mungkin Pak Brian dan saya saja. Yang lainnya kan biasanya kerjanya 8 jam per hari. Ini 11 jam per hari ya. Jadi ini sudah banyak sekali waktunya mereka. Jadi ini tidak boleh dilebihi. Dan kalau bukan berarti satu hari 11 jam, kalau mereka jaga dan ada kasus emergency boleh naik sampai 14 jam atau 15 jam. Tetapi besoknya harus segera dikurangi. Itu juga praktek-praktek standar yang di luar negeri dilakukan seperti itu. Sehingga dengan demikian keletihan mentalnya para dokter ini bisa dijaga ya. Karena kan pendidikan ini bukan hanya pendidikan fisik ya, tapi ada juga pendidikan akal, pendidikan hati, dan pendidikan jiwa. Jadi saya berharap kasta-kasta pendidikan yang diberikan ke dokter spesialis ini bukan hanya pendidikan keterampilan fisik, bukan pendidikan kepintaran akalnya dia, tapi pendidikan juga integritas tadi yang Pak Brian sampaikan dari hatinya, dan juga paling penting adalah pendidikan para dokter-dokter ini harus tahu mana yang benar, mana yang salah,
yaitu pendidikan jiwa. Jadi kombinasi pendidikan di tataran fisik, di tataran akal, di tataran hati, dan tataran jiwa ini keempatnya harus dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Monggo berkenan Prof. Brian, bisa ditambahkan dari Pak Budi? Dari saya tidak ada, cukup tadi semua sudah dijelaskan dan tidak ada khusus juga ke kami. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Sekarang kembali ke ada pertanyaan untuk Pak Aco. Silakan Pak Aco. Baik, terima kasih. Tadi ada Bu Nafilah. Saya akan coba. Pertama, sekali lagi bahwa kalau kita lihat kejadian ini di RSAS, maka kejadian ini terjadi di ruangan yang kosong. Oleh sebab itu, maka harus ada perbaikan SOP terkait dengan keberadaan ruang kosong yang ada di rumah sakit. Nah, kami akan mengeluarkan SOP baru bahwa semua ruangan kosong, Pak Direktur, itu harus tersegel dan terkunci. Tidak boleh bisa dimasuki oleh orang siapapun kalau dia kosong. Dia harus tersegel dan terkunci, Pak Direktur. Semua ruang kosong, dan ini akan kami berlakukan sebagai standar di seluruh rumah sakit. Terus selanjutnya terkait dengan keberadaan residen ataupun koas yang dalam tanda kutip membawa obat-obatan. Walaupun ada indikasi obat-obatan dari luar, tapi ini akan menjadi perhatian kami. Dan kami akan mengeluarkan standar bahwa presiden dan koas tuh nggak boleh lagi tuh keluar ruangan, bawa-bawa spesimen, bawa-bawa lab, segala macam, warawiri dan sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, itu bukan tugas seorang residen, bukan tugas orang koas, dan itu ada petugas kesehatan yang lainnya. Dan kami akan menerapkan ini sebagai standar. Dan kemudian yang tadi disampaikan Pak Menteri bahwa angka 80 jam itu betul sekali Bapak Ibu semua, bahwa itu adalah angka yang maksimal, tidak boleh dilampaui, tapi bukan berarti harus 80 jam gitu ya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa kalau kita sebagai orang normal, itu kita orang dewasa, itu kalau membutuhkan istirahat sehari, itu antara 5-6 jam butuh tidur, kan betul? Ya, kalau misalnya dia istirahatnya bagus, itu 8 jam sehari. Kan gitu ya? Nah, angka daripada 80 jam itu masih dimungkinkan seseorang untuk mendapat istirahat yang cukup sehingga patient safety terpenuhi. Namun demikian, kami ingatkan sekali lagi, kami sebenarnya ketika menetapkan 80 jam ini terjadi perdebatan argu yang cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah bekerja 8 jam, kemudian ini pendidikan ya, ada kasus bagus gitu ya. Ada kasus operasi bagus gitu ya. Bisa saja seorang residen atau seorang koas dipanggil untuk melihat kasus tersebut. Dan ini akan mempercepat proses pendidikan gitu ya. Namun kami batasi jangan lebih dari 80 jam seminggu. Dan angka 80 jam ini masih dimungkinkan seseorang untuk dapat beristirahat dengan baik dan tidak mengganggu patient safety. Sekali lagi 80 jam ini adalah maksimal ya, bukan harus setiap hari atau setiap minggu 80 jam seminggu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Aco. Monggo Ibu Murti tentang terkait dengan kasus. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaannya dari Detikcom, Mbak Nabila. Jadi kami di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sejak tahun lalu sudah membuka akses layanan pelaporan perundungan ya, dan sampai 30 Maret kemarin kami sudah mendapatkan laporan sebanyak 2.621 yang masuk dalam kategori perundungan itu sebanyak 620 laporan. Tadi ditanya spesifik oleh Mbak Nabila, apakah ada pelaporan kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan? Secara spesifik pemerkosaan tidak ada. Tapi memang ada pelaporan pelecehan seksual dari peserta PPDS. Itu ada 3 laporan yang sudah masuk dan sudah kita tindak lanjuti. Nah, saya coba kembali lagi terhadap data 620 perundungan. Dari 620 laporan perundungan yang masuk, yang
lokusnya atau tempat perundungannya berada di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan itu ada 363 ya, 363 laporan. Dan untuk di luar rumah sakit vertikal itu ada 257. Nah, 257 ini biasanya saya berkolaborasi dengan Ibu Irjen Kemendikti Saintek untuk lokus-lokusnya di mana, dan beliaulah yang nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman dari FK. Ya. Nah, dari laporan yang sudah kita tindak lanjuti, teman-teman sekalian, memang ada 3 rekomendasi yang kita mintakan untuk dihentikan prodinya. Yaitu ada 3, yaitu ada di rumah, pertama adalah prodi anestesi di Rumah Sakit Karyadi. Ya, sampai saat ini belum kita buka. Ya, kedua terjadi di Rumah Sakit Kandau dan Universitas Samratulangi, itu di prodi penyakit dalam. Dan yang terakhir ini kecepatan dari responsif dari Pak Dirjen menutup sementara gitu ya Pak Dirjen ya, untuk prodi anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin bersama Unpad. Jadi ada 3 yang kita freeze dan sampai saat ini kita tetap evaluasi. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita mendengarkan Pak Dirut, RSHS, Pak Rektor ya, apa yang mereka akan lakukan. Dan ini mereka sudah tuangkan di dalam action plan perbaikan mereka. Nah, action plan ini akan kami monitoring, akan kami evaluasi bersama dengan Ibu Katarina sebelah saya, Ibu Irjen Kemendikti Saintek, dan nanti ini menjadi bagian dari rekomendasi untuk pembukaan prodi. Gitu. Karena harus kita evaluasi dulu dan kita harus cek betul apakah tidak hanya sebatas komitmen ya yang disampaikan di sini, tetapi fakta-fakta di lapangannya seperti apa, sehingga kita lebih prudent apakah prodi ini pantas dibuka atau tidak gitu ya. Sementara kan kita akan evaluasi. Mungkin dari saya seperti itu Bu Wiwit. Makasih. Baik, terima kasih Bu Murti. Ini sebetulnya ada pertanyaan terakhir dari Mas Teguh, tapi tadi sudah dijawab oleh Pak Menteri. Pak Rektor, saya langsung ke pertanyaan sesi kedua. Tiga penanya. Baik, tadi yang angkat tangan kayaknya yang sebelah sini dulu deh, yang tengah. Iya, yang belakang. Iya. Tes Bu, Bapak mohon izin, saya Ayu dari akurat.co mau tanya terkait tes kejiwaan ini kan jadi penekanan aja akan diterapkan untuk seluruh calon PPDS seperti itu ya. Dan untuk dokter-dokter spesialis yang sudah ada, yang sudah praktik dan lain-lain yang jumlahnya juga ribuan, ini tindak lanjutnya seperti apa Pak? Karena ini kan kasusnya kan seperti gunung es ya, yang baru sedikit gitu. Itu aja, makasih Pak. Baik, kemudian depannya, ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya Alia dari Reporter Kumparan. Jadi ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Kemenkes. Pertanyaan pertama ini tadi kan Pak Menkes sempat bilang akan memberikan SIP kepada dokter PPDS untuk diizinkan praktik sebagai dokter umum. Nah, teknisnya itu seperti apa sistemnya nanti? Dan kemudian ini sebenarnya ini terkait tentang STR juga. Jadi dari informasi yang saya dapatkan bahwa tersangka dari dokter bullying yang melakukan bullying terhadap dokter PPDS Risma ini, dia kan STR-nya sudah ditangguhkan, tetapi dia tetap masih bisa melakukan semacam uji sertifikasi pada semester 5. Sedangkan di PPDS itu, PPDS anestesi itu kan sampai semester 8. Nah, ini juga kan terkait dengan dokter Priguna ini kan STR-nya ditangguhkan. Apakah nanti dia diberikan semacam kayak maksudnya izin untuk melakukan uji praktik atau bagaimana terkait sistem STR ini? Terima kasih. Satu lagi, silakan. Saya kasih satu lagi berarti 4 ya. Monggo.